العالمين. اللهم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وللفرائض مؤدين وعلى الصلوات حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفك راجين وبالهدى متمسقين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وبالنعماء شاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وعلى الحوض واردين وفي الجنة داخلين وعلى سرير الكرامة قاعدين وبخور عين متزوجين ومن سندس واستبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفى شاربين بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين نمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشهر الشريفة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa maulana Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat tarawih dan salat isya, hadana wa yakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai pada malam hari ini kita masih dianugerahi nikmat iman, nikmat Islam, sehat jasmani rohani kita, sehingga kita masih diberi kekuatan untuk melangkahkan, mengayunkan kaki kita menuju ke masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh amaliyah kita di bulan Ramadan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini pada kesempatan hari ini termasuk dalam kelompok yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami muliakan, di penghujung Ramadan ini sudah selayaknya kita bermuhasabah, introspeksi diri, mawas diri. Momentum akhir Ramadan ini marilah kita jadikan sebagai titik balik kita untuk muhasabah, tadabbur, mengenal diri kita, siapa Tuhan kita di mana, tujuan akhir kita kemana, dan seterusnya. Ada ungkapan hadis yang cukup menarik yang ini bisa digunakan untuk kita bermuhasabah saat ini. Rasulullah pernah berpesan kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Jadi Abi Dzar Al-Ghifari ini sahabat yang karakternya itu, pembawaannya itu halus, lembut,
penyayang, tipologinya demikian. Kalau yang lain nanti ada sahabat yang tipologinya tegas, ada yang tipologinya itu memang cerdik cendikia, ada yang tipologinya itu dermawan dan seterusnya. Nah, kata Rasulullah dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami bahwa ya Aba Dzar jaddid safinataka fa innal bahra amiq. Kata Rasulullah, Bapak Ibu yang kami muliakan, hadis ini menggunakan bahasa metaforis. Jadi ada teks Al-Quran maupun hadis yang tidak menggunakan bahasa yang mudah ditangkap, bukan menggunakan bahasa yang denotatif, tetapi menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Nah, Rasulullah dalam hal ini mengibaratkan bahwa hidup kita itu ibarat sebuah lautan yang dalam. Ibarat lautan itu kan di situ ada taupan, ada angin kencang, ada badai, ada gelombang, ada karang juga. Kalau kita hari ini tidak berpikir demikian, kadang-kadang kita lengah. Ada karang kita tubruk, kemudian perahu yang kita kendarai hari ini itu bocor, akhirnya kita tidak sampai kepada muaranya. Muaranya apa? Akhirat. Hadirin adzana wa yakumullah, cukup bagus Rasulullah mengibaratkan bahwa kehidupan kita itu ibarat lautan. Nah, kemudian perahunya apa? Para ulama ada yang mengisyaratkan bahwa perahunya ya iman kita, perahunya itu ya diri kita. Maka Rasulullah pernah berpesan kepada kita bahwa jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hendaknya kalian selalu memperbaharui, mengecas, ibarat HP itu kalau nggak dicas kan lowbat, nggak bisa digunakan, mati. Pun demikian iman kita kalau nggak dicas mati, berkarat. Hari ini kita itu, hidup kita itu kan banyak sekali tantangan, hambatan, ujian dan seterusnya. Dalam hitungan menit, dalam hitungan detik, fokus kita bisa berubah melalui gadget kita. Menit pertama kita lihat Facebook, kita ketawa-ketawa, kemudian kita pindah ke WhatsApp, kita cemas karena ada informasi yang cemas, kemudian pindah ke TikTok, ada sesuatu yang apa lagi, pindah lagi ke IG dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan hambatan, cobaan hari ini. Oleh karena itu Rasulullah berpesan, awas jaddidu imanakum. Yang kedua kata Rasulullah, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, khudhiz zada fa innas safara ba'id. Ambillah bekal sebanyak-banyaknya yang sempurna. Mengapa? Karena perjalananmu amat sangat jauh, jauh sekali Bapak Ibu yang kami muliakan. Perjalanan kita, adik-adik juga jauh. Posisi kita itu hari ini baru di halte kedua. Dulu halte pertama di gua garba ibu kita, di alam ruh kita, itu pertama. Kemudian terlahir kita di dunia, baru yang kedua. Stasiun kedua, stasiun berikutnya nanti ada alam barzah. Setelah alam barzah kita dibangkitkan, nanti ada alam mahsyar. Setelah alam mahsyar nanti ada sirat. Setelah sirat nanti ada apakah kita akan menerima amal baik, amal buruk kita dengan tangan kanan atau tangan kiri. Kemudian ada akhirat dan seterusnya. Jauh. Makanya Rasulullah berpesan, ambil bekal yang banyak, jangan sampai lengah. Ini diisyaratkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un.
Allah itu heran, kok ada orang nggak puasa loh. Heran sekali Allah. Kok ada orang nggak bayar zakat misalnya ada orang yang nggak mau bayar zakat, nggak infak, nggak sedekah. Orang tadinya dia mati saya hidupkan kok. Kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum. Dan dia kan mestinya tahu nanti suatu saat dia akan mati. Bapak Ibu yang kami muliakan, hidup kita kan ibarat hak guna pakai. Umur kita kan hak guna pakai. Ibarat kita itu nyewa tanah atau nyewa ruko, kan hanya hak guna pakai. Ketika diambil sama yang punya ya sudah. Umur kita juga demikian. Nanti setelah itu kita dibangkitkan. Fauhyikum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Orientasi kita mestinya itu ya akhirat, tetapi hari ini banyak orang yang disorientasi. Banyak yang orientasinya itu kemudian beralih. Oleh karena itu ini Ramadan bagus sekali. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini stasiun kedua itu kata Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tanaman untuk akhirat, yang nanam nanti akan menuai hasilnya. Orang nggak pernah nanam padi kok mau panen padi. Kita nggak punya kontrakan, setiap bulan kita mengharapkan uang kontrakan. Orang kita nggak nanam kontrakan. Nah itu kan lucu, kita puasa nggak puasa, Ramadan nggak qiyamul Ramadan, traweh nggak traweh. Tadi diumumin untuk qiyamul lail nggak ikut qiyamul lail. Di sana ya nanti bangkrut, nggak ada investasi yang akan kita ambil. Oleh karena ini penting di stasiun kedua juga, di stasiun ketiga juga itu praharanya luar biasa Pak. Di alam barzah kata Rasulullah, ya pokoknya intinya alam barzah itu, alam kubur itu, huwa raudhatun min riyadil jannah au huwa khufratu min khufarin nar. Pokoknya ini hadis yang ada di Riyadhus Shalihin. Pokoknya ada yang akan menemani di sana itu hanya amal. Yang nganter kita kan ke sana kan banyak. Ada orang yang nganter, terus benda-benda yang ikut fasilitas nganter semuanya pulang. Tinggal satu amal kita. Dan yang menemani kita amal kita. Kemungkinannya dua. Bisa kuburan itu sebagai cipratan dari neraka, siksa neraka, atau sebagai pertamanan sorga. Nah kita semua pingin, dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini, alam barzakh kita itu cipratan daripada taman-taman sorga. Amin ya robbal alamin. Terus nanti dibangkitkan ke padang mahsyar. Padang mahsyar itu luar biasa lagi Pak. Dibangkitkan, kemudian ketika dibangkitkan semuanya tidak berpakaian. Kata Aisyah, wailaka ya Rasulullah, wailaka ya Rasul. Kenapa Aisyah? Aisyah itu orang cantik sekali. Kalau cerita kecantikan Aisyah itu luar biasa. Makanya Aisyah, saya malu banget ini Rasul, besok kalau kita dibangkitkan kok nggak pakai pakaian. Kata Rasulullah, ya Aisyah, hari itu orang tidak ada yang berpikir macam-macam. Memang sekarang kita kadang-kadang nggak ada aja nyari di YouTube. Kalau waktu itu nanti nggak ada pikiran begitu. Semuanya satu titik, saya selamat atau tidak. Di padang mahsyar itu digambarkan matahari itu sejengkal Pak. Gimana nggak mendidih kepala kita. Kemudian keringat itu seleher. Semua orang mendatangi, ini siapa yang bisa memberikan syafaat? Datang ke Abul Adam, ke bapaknya. Wah Nabi Adam, ini gimana tolongin? Aduh saya juga repot, ini kemarin kan saya pernah salah waktu itu, tergelincir sekali, setan kurang ajar, kata Nabi Adam. Yang menimbulkan saya turun kan saya buah kulti, nggak tahu ini saya selamat apa enggak. Walaupun Nabi Adam sudah di fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Karena Nabi Adam sudah diajarin kalimat yang untuk bertobat, dan tobatnya informasinya, informasi Al-Quran. Nabi Adam tobatnya diterima Pak. Kalau kita kan belum tahu.
Nah, kata Nabi Adam, saya nggak tahu ini, bener nggak tahu. Dia datang aja ke siapalah sana, datang ke Nabi Ibrahim, datang poinnya ke Rasulullah Muhammad. Dia diizinin oleh Allah, beliau Rasulullah diizinin oleh Allah untuk memberi syafaat karena diberi izin oleh Allah. Siapa yang akan diberi syafaat? Ya pokoknya yang soleh, yang baik, gitu aja. Kalau orangnya baik, soleh, diizinin. Terus gemar membaca solawat. Lah kalau nggak solawat nggak connect, Pak. Doh, dia nggak pernah nyebut apa-apa, ya nggak pernah kenalan, jadi susah nanti connectnya. Yang ketiga, nanti kita ada sirat. Sirat itu jembatan. Udah kisahnya macam-macam itu, jadi panjang ceritanya itu. Maka wa khudhiz zada fa inna safara tawilu. Yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal aqabata kaidun. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, peringan bebanmu. Mengapa? Perjalananmu itu panjang tadi, dan treknya itu berkelok-kelok, curam, terjal, naik turun dan seterusnya. Maksudnya ini gimana Rasulullah? Lah ya maksudnya begitu. Jadi perjalanannya nggak mulus kayak jalan tol. Kok bisa begitu? Ya iya, makanya jangan terlalu banyak membawa beban. Ulama memberikan pengertian beban itu adalah dosa kita. Jadi kalau bisa hari ini masih ada yang bisa dikonversi sebagai pahala, segera konversi aset-aset kita. Nggak punya aset, wong saya aja gitu ngontrak mau dijadikan aset apa misalnya begitu. Maksudnya aset di sini kan Rasulullah sudah sering menginformasikan melalui hadis-hadis yang populer. Iqdanim khomsan qoblal khomsin itu kan hadis populer sekali. Itu aset kita. Perhatikan, manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Apa saja? Ya kita kan masih muda, jadi sebelum datangnya tua itu manfaatkan yang sebaik-baiknya. Tetapi saya lihat di sini yang muda sedikit, kebanyakan yang sudah senior, untuk tidak mengatakan sudah tua, maksudnya sudah senior. Nah ini gimana? Padahal kata Rasulullah, salah satu tadi ini nyambung dengan ketika nanti di padang mahsyar itu ada orang yang akan mendapatkan perlindungan oleh Allah dikala tidak ada perlindungan dari siapapun. Di antaranya sabun yansha'u fi ibadillah, anak muda tetapi seneng ibadah, hatinya selalu ingat dengan masjid, diantaranya itu. Kemudian kita punya waghinaka qabla fakri, kita punya aset kaya sebelum fakir. Nah itu aset kita. Kemudian kita punya ada kesempatan sebelum kita sibuk. Saya punya teman direktur di sebuah kementerian, itu kalau puasa kayak gini boro-boro dia, masa kayak gini masih pada itu sibuk di mana nggak tahu, acara di mana nggak tahu. Nah oleh karena itu ini penting. Kemudian ketika itu aset-aset kita, kata kuncinya 2 Bapak Ibu yang kami muliakan, di surat Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Orang kalau nanti timbangan amal baiknya bagus, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Tapi famaman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, kalau dia timbangan amal baiknya sedikit, dia akan kembali ke hawiyah. Wa madraka ma hiya narun hamiyah. Apa itu hawiyah? Yaitu api yang menjilat-jilat, yang membara. Yang kedua, ini pokok menurut salah satu ulama mufasir, pokoknya kita rame-rame tentang apa saja, kembalinya itu satu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pokoknya itu, sekecil apapun amal kita yang baik itu akan dicatat oleh Allah. Sekecil apapun amal kita yang buruk
maka akan kelihatan juga oleh Allah. Terakhir, wa akhlisil amal fa innan naqida basirun. Ikhlaskan amal perbuatan Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena Allah Maha melihat. Kan pernah dengar ceritanya, ada 3 orang yang datang ke Allah nanti di akhirat. Tiba-tiba datang ulama. Kamu siapa? Saya ulama, wahai Allah. Dan terus, dulu kan waktu di dunia katanya hum warasatul anbiya, jadi saya berjuang untuk jadi ulama. Karena ulama pewaris para nabi. Ulama itu sirajul ummah, lenteranya umat. Kemudian yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, derajatnya tinggi. Saya mau masuk surga ya Allah. Oh ya. Tapi menurut catatan saya, kamu jadi ulama itu bukan karena li'ilai kalimatillah, untuk berjuang menyebarkan agama Allah dan seterusnya. Kamu jadi ulama itu hanya ingin biar disanjung oleh banyak orang, kalian orang alim. Hanya pingin jadi orang yang pandai berdebat. Kalau debat, pinter debat, ngalahin orang kan hebat. Malah kadang-kadang kamu dengan ilmunya tujuannya bukan pahala, tetapi untuk dunia. Ketahuan juga sama Allah. Mikir, kamu gak masuk surga. Kata Allah kepada ulama dan kepada para ustadz, biarin aja, saya dibilang ustadz, ya memang ustadz harus ada yang ngeritik. Jangan nggak ada yang ngeritik, nanti malah kebablasan. Terus yang kedua kan ada datang lagi, kamu siapa? Saya orang yang sakho, orang yang dermawan. Loh, kok dermawan ngapain? Saya mau masuk surga. Lu masuk surga, ya kan amal saya banyak, nyumbang ini, nyumbang itu dan sebagainya, infak ini, wakaf ini. Kamu itu infak dari itu bukan karena aku, tapi karena biar dikatakan bahwa kamu itu orang dermawan. Ya enggak? Iya. Kamu sudah dapat status itu di masyarakat, jadi nggak perlu lagi dari saya. Minggir gitu. Yang ketiga itu orang yang mati syahid, Pak. Mati syahid di jalan Allah, perang. Kamu siapa? Saya orang mati syahid. Kok bisa? Saya di nggak dimandiin dan seterusnya, saya langsung dikubur, saya ada darahnya dan seterusnya. Kamu itu mati syahid itu berperang di jalan Allah itu hanya karena biar dikatakan oleh orang-orang itu kamu orang pemberani, kemudian nanti akan mendapat lencana pahlawan. Ya enggak? Loh, kok Allah tahu? Ya tahu. Minggir, nggak pada masuk surga. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami muliakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kita diperintahkan oleh Allah beramal hanya karena Allah. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.